Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 6 Pendidikan Pancasila akan menyampaikan materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rini Sukmawati Kusumawardani, ada rekan saya Asja, Maida, dan Meme. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Yang pertama itu ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nama Pancasila lahir atas usulan atau ide dari Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Saat itu, usulan beliau disambut baik oleh para anggota rapat. Dengan demikian, dicapailah kesepakatan bahwa Indonesia akan dibangun atas dasar 5 sila yang disebut Pancasila. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Mimi untuk menjelaskan perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Baik, yang pertama ada perkembangan Pancasila pada masa kependudukan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia belum berhasil mengusir penjajah Barat sampai akhirnya meletus Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu perang antara Jepang di satu pihak melawan sekutu di lain pihak. Jepang melakukan pemboman terhadap kekuatan armada Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Maret 1942. Jepang menduduki Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun, walaupun masa pendudukan Jepang merupakan masa yang amat berat di dalam sejarah bangsa Indonesia. Namun, demikian periode itu momentum yang kebangsaan dan gerakan kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas badan ini ialah untuk mempersiapkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa dalam hal politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain. Melalui badan bentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancang sebuah dasar negara. Selanjutnya, yang kedua, Pancasila pada masa berlakunya UUD 1945 yang pertama, dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian 5 dasar negara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, praktek kehidupan politik dan kenegaraan yang terjadi pada waktu itu turut serta membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila pada masa itu. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan Pancasila selama periode berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa Republik Indonesia Serikat, RIS, kedudukan Pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal. Meskipun nama Pancasila tidak terdapat di dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, RIS, status Pancasila, ideologi kebangsaan, dasar negara, dan sumber hukum tetap tertahan di dalam periode ini. Bahkan perkembangan atau pemikiran mengenai Pancasila menunjukkan suatu kemajuan di kalangan masyarakat akademis. Yang terakhir, yang keempat, Pancasila selama masa berlakunya UUDS 1950. Pemikiran tentang 5 dasar negara ada terdapat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, seperti halnya dengan UUD 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam UUDS 1950 juga tidak tercantum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Maida, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada Pancasila pada masa Orde Lama.
Selama Orde Lama, Soekarno menetapkan sistem demokrasi terpimpin dalam pemimpinan negara Indonesia yang secara prinsip bertolak belakang dengan sila keempat Pancasila mengenai pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Soekarno juga menyampaikan sebuah konsep politik integrasi antar tiga paham dominan saat itu, yakni nasionalis, agama, dan komunis, yang kemunculannya lebih sering dibandingkan dengan dasar negara Indonesia itu sendiri. Periode tahun 1959 sampai 1966 yang dikenal dengan periode demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. 1. Telah terjadi penyimpangan Pancasila dalam konstitusi. 2. Presiden Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, menggabungkan nasionalis komunis atau Nasakom. 3. Terjadinya pemerosotan di sebagian masyarakat. 4. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965, dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan utamanya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis sebagai pengganti Pancasila. Kemudian ada perkembangan Pancasila selama Orde Baru. Apabila pada masa sebelumnya pemikiran Pancasila masih diliputi dengan ditanamkannya ideologi-ideologi lain ke dalam penafsiran Pancasila, maka pada masa Orde Baru ini penampilan pemikiran pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai tema pemikiran utama. Pada masa ini, pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan penetapannya sebagai dasar negara dalam suatu rangkaian integratif dengan Undang-Undang Dasar 1945, dikutip dari Sumantri tahun 2007. Pada saat itu, seluruh komponen bangsa harus sepaham dengan Pancasila. Kemudian, Pancasila selama reformasi. Pada tahun 1998, munculnya gerakan reformasi yang menyebabkan Presiden Soeharto harus lengser dari jabatannya sebagai presiden. Namun, sampai saat ini, nampaknya gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengamalan Pancasila di masyarakat Indonesia. Namun hal itu masihlah wajar, mengingat gerakan reformasi di Indonesia ini masih belum lama atau bahkan bisa dikatakan dalam masa proses. Selain itu, gerakan reformasi ini juga tampaknya tidaklah sepenuhnya gagal. Melalui gerakan ini, banyak muncul tokoh-tokoh yang unggul, berkomitmen, dan memihak pada rakyat. Pada tahun 2004 sampai sekarang, mulai berkembang gerakan-gerakan yang bertujuan untuk membangun kembali semangat nasionalisme melalui seminar-seminar dan kongres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, yang selanjutnya ada tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara mengalami berbagai tantangan. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan tersebut meliputi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi peraturan ideologi antar negara-negara superpower antara Amerika dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya yaitu kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal yaitu meliputi pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan, seperti adanya korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Boleh di next? Yang selanjutnya yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan
urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tapi meyakinkan, yaitu Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam memperjuangkan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Untuk memahami urgensi Pancasila dapat melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan institusional, yang membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, yaitu pendekatan human resource, terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan yang disebut dengan aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang melaksanakan kepentingan rakyat. Nah, dengan demikian, halnya pada tahap implementasinya harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain yaitu transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free flight liberalisme, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, pada kesimpulannya mengenai materi dinamika dan tentang Pancasila di negara, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang awalnya Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, mulai dari adat istiadat, agama, serta pandangan hidup bangsa. Maka nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya. Kemudian diangkat menjadi dasar negara sekaligus ideologi bangsa setelah melewati beberapa proses perumusannya dan melibatkan berbagai banyak pihak. Kemudian dalam pengimplementasian Pancasila tentunya melewati berbagai macam tantangan. Dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yang pertama itu faktor eksternal dari luar dan faktor internal dari dalam Pancasila itu sendiri. Dalam memahami urgensi Pancasila, dapat melalui dua pendekatan. Yang pertama itu institusional, yang membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara yang berpusat pada terciptanya masyarakat adil dan makmur. Kedua, melewati atau melalui pendekatan human resource. Terletak pada dua aspek. Yang pertama itu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan, dapat dikatakan aparatur negara, dan yang selanjutnya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan akan menghasilkan kebijakan yang melaksanakan kepentingan rakyat. Ya baik, berikut adalah hasil dari presentasi kelompok 6. Terima kasih atas waktunya. Apabila belum puas, silahkan persiapkan pertanyaan untuk diajukan dalam sesi tanya-jawab pada perkuliahan Pendidikan Pancasila Pekan 12. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.